Jadi apa yang dimaksud dengan proses perangkat lunak? Nah, proses perangkat lunak itu menurut buku teks yang kita gunakan, gitu ya, yang kita sebut dengan software development life cycle atau software proses, atau diterjemahkan di bahasa Indonesia proses perangkat lunak, itu adalah kumpulan aktivitas. Kumpulan aktivitas yang kita harus lakukan sehingga perangkat lunak itu bisa kita buat dari nol menjadi ada. Kalau Summerfield, di buku teks kita tadi, dia mengusulkan ada 4 aktivitas dalam pembuatan perangkat lunak. Dia bilang pertama specification, baru yang kedua desain, baru yang ketiga validasi, baru yang keempat evolution. Berbeda dengan yang saya contohkan tadi di film, kedua film tadi yang saya putarkan untuk Anda. Kalau kedua film tadi itu menggunakan pendekatan dari Pressman, buku teks kita yang satu. Kalau Pressman ya pendekatannya berbeda. Dia bilang harus dimulai dengan communication, sesudah itu ada planning, ya, sesudah itu ada modeling, sesudah modeling ada construction, dan yang kelima ada deployment. Ya. Kalau Pressman ini banyak dipakai di Amerika ya. Sedangkan Summerfield banyak dipakai di Eropa. Itu sengaja menunjukkan ke Anda gitu bahwa software proses itu berbeda-beda di beberapa benua gitu ya. Nah, Indonesia mau adopt yang mana? Seperti itu ya. Nah, metodologi utama dalam pengembangan perangkat lunak itu sampai sekarang itu ada 3 metodologi besar ya. Yang pertama dengan pendekatan struktur desain, ini kita contoh seperti waterfall method atau ada parallel development. Baru yang kedua ada yang namanya rapid application development. Baru yang ketiga ada yang namanya agile development. Nah, yang sekarang itu di Indonesia itu lagi tren itu agile development ya. Dengan menggunakan metode Scrum. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini metodologi timeline-nya, software proses dengan pendekatan waterfall itu dimulai tahun 1970 gitu ya. Waktu awal-awal mulai mengembangkan perangkat lunak, baru ada software crisis 1 ya. Seperti itu. Nah, biasanya pemerintah government kalau bikin software itu mereka masih suka menggunakan waterfall. Sedangkan untuk metodologi pengembangan perangkat lunak yang lebih baru itu seperti spiral ya, RAD, Rapid Application Development disingkat RAD. Kemudian ada RUP itu lahir di tahun 90-an gitu ya. Baru kemudian di tahun 2000-an baru muncul itu yang namanya gerakan agile ya. Ini berbeda-beda ini. Semuanya ini. Nah, DevOps yang tadi ditanyakan oleh teman kalian itu dia lahir di masa tahun 2000-an gitu ya, sesudah agile ada. Sehingga model pendekatan DevOps itu dia seperti merangkum semuanya gitu kan, seperti itu. Ya sudah pasti setiap metodologi pengembangan perangkat lunak itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Seperti itu. Nah, yang paling penting di sini sebenarnya kalau kita akan mengerjakan proyek perangkat lunak seperti misalnya sekarang, kita akan mengerjakan sebuah proyek perangkat lunak. Kita harus tahu metodologi yang mana yang harus kita gunakan untuk proyek perangkat lunak yang ini. Ya, karena ada kriteria-kriterianya. Misalnya, kalau kita berhadapan dengan klien yang tidak jelas user requirement-nya atau persyaratan perangkat lunak yang akan dikerjakan, ya, maka itu sebaiknya menggunakan metodologi agile. Karena metodologi agile itu sangat cocok apabila kita akan mengerjakan sebuah perangkat lunak yang user requirement-nya unclear. Contoh, tiba-tiba kalian dipanggil oleh pendeta di gereja bilang, bikin akan website gereja gitu. Mau ditanya apa tuh pendeta? Model bagaimana tuh website yang pendeta mau gitu. Ya, cek ternyata oleh pendeta dan tahu oleh bagaimana gitu. Nah, kalau kliennya sendiri tidak tahu ya,
Anda gunakan metodologi agile. Ya. Seperti pengalaman Mer Stanley itu waktu lalu ya. Datang bertemu dengan salah satu pendeta di sini. Kita tanya bagaimana itu website yang ingin dikerjakan. Dia cuma bercerita firman Tuhan Pak kita dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Akhirnya 3 jam dia baku dapat sampai kita tidak mengerti website seperti apa yang orang ingin kerjakan gitu ya. Ternyata orang juga tidak mengerti gitu. Jadi dua-dua tidak mengerti ya harus menggunakan metodologi agile. Seperti itu contohnya ya. Nah, ini boom ini tahun 2006 dia memberikan ramalan tentang bagaimana tren masa depan proses perangkat lunak ya. Dan ini Anda bisa lihat di slide bahwa kebanyakan itu perangkat lunak yang akan diciptakan itu bersifat multikultural, biocomputing ya, dan autonomi ya. Dan itu benar ya dikatakan oleh Boom di 2006. Sekarang itu kebanyakan kita mengembangkan perangkat lunak yang berhubungan dengan bioinformatika misalnya seperti itu. Dan modelnya kultural gitu. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda bekerja di DevOps ya, itu kan orang-orangnya beda-beda itu kenegaraannya gitu ya. Tim Mer Stanley orang Indonesia, baru programmer yang satu ada di Australia ya, programmer yang satu di Korea, yang satu di Brasil ya. Itu jelas-jelas ada hambatan budaya di situ dalam berbicara misalnya kita harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Seperti itu. Sudah multikultural gitu pengembangannya gitu. Nah, ini ada paper kutipan yang terbaru gitu ya. Di tahun 2019 kemarin, survei menunjukkan bahwa programmer-programmer di seluruh dunia itu mereka menggunakan banyak metodologi pengembangan perangkat lunak. Ya, ini yang paling terkenal ini, ada Scrum, ada Iterative Development, ada Kanban, ada Classic Waterfall, ada DevOps, dan ada Extreme Programming. Ya. Meskipun kelihatannya seperti Scrum yang paling banyak digunakan, tapi kenyataannya pengembang perangkat lunak itu dia campur aduk gitu ya. Ya, seperti ini nih. Jadi tabel 3 menunjukkan bahwa Scrum, Iterative Development, Kanban, Waterfall, dan DevOps as the most frequently mentioned development. Tapi kebanyakan orang itu bekerja hibrid. Jadi maksudnya orang ambil praktek baik dari Scrum, orang ambil praktek baik dari DevOps, orang ambil praktek baik dari Extreme Programmer, orang ambil praktek baik dari Waterfall, orang gabung jadi satu menjadi proses yang namanya proses hibrid. Seperti itu. Jadi kita tidak pernah terpaku pada satu metodologi pengembangan perangkat lunak. Nah, di bagian akhir di sini yang mau bagikan itu adalah sesuai dengan pengertian perangkat lunak ya. Perangkat lunak itu selain algoritma, selain data struktur, tapi juga ada yang namanya dokumentasi. Nah, di setiap proses pengembangan perangkat lunak itu ada dokumentasi yang kita hasilkan. Misalnya kalau kita merujuk ke proses pengembangan Pressman, pada saat kita melakukan planning itu kita membuat dokumentasi yang kita sebut KAK, kerangka acuan kerja. Pada saat kita melakukan fase modeling gitu ya, kita membuat dokumentasi yang namanya System Specification atau SRS. Ya, pada saat kita melakukan construction, kita membuat aplikasi, dokumentasi testing, user manual, installation manual, dan running application. Jadi dokumentasi itu tidak pernah terpisah dari proses pengembangan perangkat lunak. Karena pengertian perangkat lunak itu sendiri, selain menulis algoritma, menggunakan struktur data, dan juga menulis dokumentasi perangkat lunak. Ya, seperti itu.